Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali lagi sama aku Liza di Suara Liza. Buat teman-teman, terima kasih udah mau nonton video aku. Nah, di kali ini seperti biasa, aku akan menceritakan kisah yang memberi kita kisah yang inspirasional gitu. Dan kali ini kisah itu berasal dari negara Mesir. Nah, cerita ini datang dari seorang pembisnis atau seorang pengusaha yang benar-benar bisa menjadi inspirasi buat kita. Kenapa? Karena beliau ini merupakan seorang pengusaha yang amat sangat dermawan, senang sekali membantu orang lain. Ah kak, itu mah hal yang biasa, banyak kok pengusaha yang dermawan gitu, yang suka bantu orang. Nah, tapi beliau ini masih memiliki hal yang istimewa menurut aku. Memiliki kalau ada satu hal yang atau satu pemikiran atau kalau dalam bisnis itu beliau ini memiliki satu trik mungkin ya, yang dapat menginspirasi kita, yang dapat kita teladani juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbisnis. Nah, apa itu? Beliau ini dalam bisnisnya itu melibatkan Allah. Jadi beliau ini melibatkan Allah dalam bisnis. Ya memang sih masih banyak ya kan orang yang suka melibatkan Allah dalam bisnisnya. Bahkan bukan hanya dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak orang yang melibatkan Allah gitu. Dalam aktivitas mereka, dalam pemikiran, dalam keputusan, dalam setiap langkah makanya. Tapi masih ada hal yang yang menarik menurut aku untuk kalian ketahui tentang beliau ini. Nah, kalian pengen tahu ceritanya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Nah, baik. Jadi beliau ini bernama Insinyur Soleh Atiyah. Beliau ini pengusaha dan berasal dari kota kecil yang bernama Tapahna. Ini memang dikenal di lingkungannya itu begitu dermawan gitu ya. Dan juga senang membantu orang-orang. Nah, beliau ini membangun usaha atau berbisnis itu tidak sendirian. Beliau bersama rekan-rekannya itu membangun sebuah peternakan gitu ya. Berceritakan dari Asosiasi Universitas Mesir, bahwasanya di Mesir itu ada sebuah tempat atau ada satu kota yang bernama Tapahna al-Ashraf. Nah, Tapahna al-Ashraf ini merupakan sebuah kota kecil yang berada di provinsi Dakolia. Nah, Dakolia ini sekitar 128 kilometer utara Kairo. Nah, jadi Tapahna ini memang bukan kota modern, bukan kota besar gitu, yang melainkan kota kecil biasa gitu. Dikatakan sekitar 35 tahun yang lalu, sebagian besar dari penduduk kota Tapahna ini adalah orang kurang mampu gitu. Bahkan masih banyak juga yang buta huruf gitu ya, yang pengangguran juga banyak di sana. Di sana mereka mengirimkan anak-anak mereka untuk bekerja di ladang desa tetangga gitu ya, untuk sekedar mencari nafkah gitu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, pada tahun 1982, keadaannya mulai berubah. Dikutip dari Syekh Dr. Mustafa Basuki Kasbah, beliau merupakan seorang pakar wakaf di Universitas Al-Azhar kali itu. Di tahun 1982 itu ada 9 orang pemuda yang melakukan gerakan baru gitu, melakukan gerakan baru. Nah, satu di antara 9 pemuda itu adalah Insinyur Solante itu sendiri. Tidak banyak yang diketahui tentang beliau ini ya, tentang latar belakang beliau seperti apa itu. Misalnya diberitakan bahwasannya beliau ini pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi Mesir dan beliau ini mengambil jurusan Fakultas Pertanian gitu. Beliau juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan saking kurang mampunya beliau nih, dia itu selama kuliah hanya memiliki satu celana panjang saja. Bayangkan, satu celana panjang selama kuliah. Nah, jadi meskipun beliau dalam keadaan serba keterbatasan seperti itu ya, beliau ini sangat terkenal dengan sifat dermawannya gitu. Setelah lulus kuliah, beliau ini bersama 8 orang rekannya itu sepakat nih akan membangun sebuah usaha di bidang peternakan beliau.
Yang mereka rencanakan kali itu akan memelihara sekitar 5.000 ekor ayam. Setelah semuanya sepakat yang akan membangun satu usaha, ada satu masalah untuk mereka, yaitu mereka ini kekurangan modal gitu. Memang pada saat itu mereka ini belum memiliki cukup modal untuk membangun suatu usaha. Nah, akhirnya dengan keputusan bersama, mereka pun akhirnya menjual apapun yang mereka miliki saat itu. Ada yang sampai menjual tanah, menjual perhiasan istri, misalkan gitu ya. Bahkan sampai ada yang memberanikan diri untuk minjem ke kerabat-kerabat dekat mereka. Sedikit demi sedikit modal itu akhirnya terkumpul. Setelah modal itu terkumpul nih ya, setelah modal itu terkumpul untuk buka usaha itu, mereka masih sempat berpikir, gimana nih kalau misalkan kita ini menambah lagi mitra baru nih, mitra ke-10 gitu. Mereka kan 9 orang ya. Mereka mau mencari mitra ke-10 mereka dengan alasan agar bisa usaha mereka itu semakin lebih kuat gitu. Nah, akhirnya mereka pun setuju nih untuk menambah mitra lagi. Nah, setelah setuju mereka pun akhirnya mulai mencari itu. Mencari siapa nih yang cocok, kira-kiranya yang cocok, yang satu visi misi sama mereka gitu. Mereka cari gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, mereka pun berkumpul lagi. Mereka berkumpul kembali dan saling bertanya gitu ya. Kamu gimana nih, udah menemukan belum gitu ya? Udah menemukan belum siapa yang cocok buat mitra kita gitu. Nah, pada saat itu sebagian besar teman-teman Pak Soleh ini mengatakan memang mereka itu belum menemukan gitu. Belum menemukan orang yang cocok untuk menjadikan mitra gitu. Atau mitra tambahan bagi mereka nih. Nah, pada saat itulah Pak Soleh bilang kepada mereka, aku telah menemukannya gitu. Aku telah menemukan calon mitra ke-10 kita. Otomatis dong, semua teman-temannya itu bilang, siapa gitu. Mereka semuanya penasaran. Dan akhirnya Rasulullah pun bilang, Allah. Allah akan menjadi mitra ke-10 kita. Allah akan mendapatkan bagian 10% sama seperti kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan, Allah yang akan memberikan pemeliharaan, dan juga Allah yang akan memberikan keamanan dari wabah dan penyakit pada embas-embas itu. Nah, kedelapan rekan Pak Soleh ini semuanya setuju setelah mendengarkan penjelasan Pak Soleh. Dan ini tuh benar-benar Allah dijadikan mitra ke seluruh mereka. Bukan hanya sekedar dalam kata-kata saja nih. Ya, bukan hanya sekedar dalam niat saja, tapi benar-benar Allah tuh dijadikan mitra mereka. Maksudnya apa? Ini sampai tertulis lengkap gitu. Karena setelah pas itu tuh mereka langsung membuat kontrak kerjasama secara rinci gitu. Dan lengkap dengan mencantumkan Allah sebagai mitra ke-10. Dan mereka pun menyertakan Allah dalam dalam menyertakan peran Allah dalam usaha mereka itu. Semua identitas mitra itu ada dalam perjanjian itu, dan berikut juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita, setelah 10 mitra itu terkumpul dalam bagian usaha mereka, terus juga modal udah ada, mereka pun mulai langsung mengeksekusi gitu kan, rencana mereka kan membangun peternakan itu kan. Nah, setelah 1 tahun berlalu, tanpa disangka-sangka nih, mereka ini mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat cukup. Bahkan keuntungan yang mereka dapatkan ini lebih dari apa yang mereka bayangkan. Maka langsunglah mereka ini mengeksekusi 10% bagian Allah itu dari keuntungan mereka. Jadi udah nih masing-masing kebagian 10%. Nah, 10% bagian Allah ini mereka alokasikan untuk membangun dan memperbaiki kampung mereka gitu. Mereka pun akhirnya sepakat akan menambah lagi keuntungan atau persentase bagi Allah menjadi 20%. Dan lagi-lagi mereka ini mendapatkan keuntungan yang jauh dari ekspektasi mereka begitu. Sehingga mereka pun akhirnya bisa membangun sebuah baitul mal di Tabanan yang memang 20% tadi dipergunakan untuk membangun baitul mal. Baitul mal itu jadi kayak lembaga keuangan gitu yang memang nantinya dipergunakan agar adanya pengawasan
tentang dana yang memang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat begitu. Dan dikatakan di tahun-tahun berikutnya usaha mereka itu terus meraup keuntungan. Bahkan dikatakan keuntungan mereka itu atau laba mereka itu sampai mencapai 100% gitu. Dan akhirnya dari keuntungan ini mereka itu bisa kembali membangun peternakan sebanyak 10 peternakan. Mereka juga mulai membangun pabrik pakan ternak gitu. Mereka juga mulai memperdagangkan tanaman-tanaman pertanian gitu. Dan bahkan bukan hanya itu, pemuda pengangguran yang ada di Tafahna saat itu mereka latih, mereka didik untuk supaya bisa mengelola perkebunan sayuran yang ada di Tafahna itu sampai mereka ini benar-benar bisa mandiri gitu. Lambat laun petani yang ada di Tafahna ini mulai bisa menghasilkan keuntungan yang amat sangat luar biasa. Bahkan sampai dikatakan hasil perkebunan mereka itu bisa mereka ekspor ke negara-negara tetangga. Bahkan dikatakan kalau sudah musim panen itu, rumah-rumah warga di Tafahna ini mendapatkan kiriman paket sayur itu. Merata semuanya kebagian gitu. Nah, bukan hanya itu saja, ada lagi nih. Kalau setiap hari pertama bulan Ramadan itu di sana itu melakukan buka bersama dan tentu saja kan mereka itu berkumpul dalam satu tempat yang sebelumnya mereka tuh pasti masak bareng gitu dan menyantap hidangan bersama-sama gitu. Nah, dikatakan pada tahun 1988 dana yang telah dikeluarkan untuk proyek amal di Tafahna ini mencapai $50.000 atau sekitar 800 jutaan lah kalau sekarang. Bahkan dalam 10 tahun investasi yang telah ditanamkan di Tafahna ini mencapai $5 juta atau kurang lebih sekitar 71 miliar kalau sekarang. Salah satu proyek yang dibangun oleh investasi ini sendiri adalah pendiriannya rumah pemotongan ayam pertama yang menggunakan mesin pada saat itu tahun 2003 nih. Dan proyek ini membuka banyak sekali lowongan kerja bagi penduduk setempat kala itu. Sehingga secara otomatis ya kan banyak sekali warga yang terbantu dan keadaan di Tafahna ini pun akhirnya mulai membaik gitu. Banyak sekali warga setempat yang merasa terbantu karena semakin meningkatnya keuntungan perusahaan ini gitu kan. Karena memang keuntungan perusahaan yang 20% ini dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tafahna saat ini. Nah, tentu saja dari sini mengakibatkan angka kemiskinan di Tafahna ini mulai menurun, teman-teman. Setelah dirasa telah cukup membuka banyak sekali lowongan pekerjaan bagi penduduk setempat kali itu, Pak Solah dan juga rekannya ini mulai memperluas perhatian mereka pada bidang pendidikan gitu. Dikatakan mereka ini membangun sistem pendidikan dari mulai TK, taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi gitu. Nah, dimulai dari mereka ini membangun taman kanak-kanak untuk kapasitas 350 anak. Kemudian mereka juga membangun lagi untuk sekolah dasar Islam putra-putri gitu. Kemudian membangun lagi sekolah sanawiyah untuk putra, kemudian untuk putri. Lalu kemudian beliau juga membangun lagi madrasah aliyah untuk putra, kemudian untuk putrinya. Nah, maka tidak hanya itu. Mereka, Pak Solah dan juga rekan-rekannya ini sampai mengajukan izin kepada pemerintah setempat untuk membangun sebuah universitas. Pada saat itu memang mereka ini mendapatkan penolakan dengan alasan tidak adanya infrastruktur penunjang bagi mahasiswa gitu. Nah, memang sih ya, seperti misalnya tidak adanya transportasi dan memang itu akan mempersulit ya bagi mahasiswa untuk bisa pergi ke kampus. Nah, akhirnya mereka ini pun kembali lagi dan mengajukan izin pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta api, jalur kereta api, dan juga kereta apinya, teman-teman. Lengkap semuanya mereka sediakan. Dan barulah saat itu pengajuan mereka pun akhirnya disetujui oleh Departemen Pendidikan Negara saat ini. Dan
Akhirnya pada tahun 1991 mereka pun berhasil mendirikan sebuah universitas di Tafahna Al-Asam ini dengan menghabiskan biaya sekitar $600.000 atau sekitar 8,6 M lah kalau saat itu. Nah, akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di kota Tafahna Al-Asam ini. Universitas ini adalah Universitas Al-Azhar cabang Tafahna, teman-teman. Dan para mahasiswa pun mulai berdatangan, dan Tafahna ini terus berkembang hingga akhirnya kampus ini pun membangun fakultas baru gitu, fakultas kedua, ketiga, dan keempat. Nah, masing-masing fakultas ini adalah fakultas Syariah Islamiyah, Syariah wal Qanun, Tarbiyah, dan Dirasat al-Islamiyah. Selain membangun fakultas baru, Pak Solah dan juga rekan-rekannya ini pun juga membangun fasilitas pendukung itu bagi mereka. Ada kamar putri dengan kapasitas 600 kamar, ada asrama putra dengan kapasitas 1.000 kamar, bahkan ada juga masjid, perpustakaan, sarana olahraga, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kan tiket kereta api pun mereka gratiskan untuk mempermudah mereka menuju ke Tafahna ini. Kendaraan pribadi pun juga disediakan gitu ya untuk dipergunakan mengantarkan anak-anak TK dari desa-desa tetangga gitu ya, dan juga transportasi gratis lain untuk masyarakat Tafahna. Setelah itu mereka juga membangun kembali Baitullah kedua untuk memastikan semua fakir miskin dan juga janda saat itu benar-benar bisa merasakan keuntungan dari usaha yang mereka bangun bersama ini. Nah, dengan adanya Baitullah kedua itu, angka kemiskinan di Tafahna ini dapat ditekan sampai angka minimum, teman-teman. Sampai dikatakan di sana ini tidak ada warga kurang mampu. Jadi semua kebutuhan warga itu terpenuhi. Kota kecil yang dulunya itu tidak berkecukupan, kini perlahan menjadi kota yang penuh dengan kesejahteraan. Dan karena kesejahteraan ini pula lah sebuah komite rekonsiliasi atau semacam komite pemulihan hubungan gitulah, itu dibentuk oleh pemerintah setempat untuk bisa menyelesaikan perbedaan yang ada di antara masyarakat. Nah, hasil dengan adanya komite itu, hasilnya semua perselisihan yang ada di sana itu bisa diselesaikan dengan damai. Bahkan dikatakan selama 10 tahun lebih itu di sana kantor polisi itu tidak menerima laporan secara resmi gitu. Kemudian karena memang di sana itu tidak ada perselisihan yang serius, akhirnya satu dari dua kantor hukum di sana itu berubah atau diubah menjadi kantor catatan nikah. Saking nggak ada konfliknya gitu, saking sejahtera itu, apalagi mitra-mitranya ya kan. Dan tentu dengan seiring berjalannya waktu, keadaan di Tafahna ini pun akhirnya semakin membaik. Nah, di titik inilah Pak Solah dan juga rekan-rekannya ini mulai sepakat kembali menaikkan bagian Allah menjadi 50%, teman-teman. Yang artinya memang separuh keuntungan dari keuntungan mereka ini akan dibagikan atau akan digunakan untuk kepentingan umat dan juga agama. Nah, pada titik inilah sebuah waduk air pun dibangun di kota Tafahna guna untuk mencukupi kebutuhan penduduk di sana gitu. Dan selain itu juga Pak Solah membangun sarana pengembangan masyarakat gitu. Ada dia itu membangun call center, membangun kantor pos itu, bahkan sarana pemuda dan juga olahraga dan lain sebagainya. Dan selain itu mereka juga fokus kepada keadaan umum desa Tafahna. Truk sampah disediakan gitu. Proyek untuk menanam 1.000 pohon kurma pun dilakukan, yang mana memang nantinya setelah 6 tahun itu udah bisa berbuah ya kan. Nah, buah itu hasilnya itu juga nantinya akan dibagikan lagi kepada masyarakat gitu, secara gratis dibagi-bagi lagi gitu. Bahkan pintu masuk menuju Tafahna ini dulunya tuh merupakan sebuah tempat pembuangan sampah. Nah, itu mereka ubah menjadi taman yang indah, taman yang asri, teman-teman. Dan program yang telah dibangun oleh Pak Solah ini juga duplikasi begitu ke kampung-kampung tetangga, kampung lain gitu. Nah, makanya Pak Solah ini pun pasti itu kan akan pergi ke kampung tersebut. Nah,
di situ pasti akan dibangun sebuah baitul mal di sana. Sehingga angka kemiskinan di kampung tersebut itu akan menurun secara drastis. Bahkan sampai dikatakan tidak ada kampung yang disinggahi oleh Pak Solah, melainkan di kampung itu tadi akan dibangun baitul mal. Hingga pada akhirnya keadaan kota Tapahna itu mulai membaik, yang jauh lebih baik, roda perekonomian mulai stabil, dan juga angka kemiskinan di sana bisa ditekan sampai angka minimum gitu. Pak Solah dan juga rekan-rekannya ini kembali sepakat akan memberikan 100% keuntungan perusahaan itu untuk Allah. Artinya apa? Seluruh keuntungan itu akan dialokasikan untuk membangun atau akan dipergunakan untuk kesejahteraan umat. Pak Solah yang awalnya itu merupakan mitra atau bahkan seorang pemegang saham di perusahaan itu, kini menjadi seorang karyawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka atau Pak Solah ini menerima gaji bulanan sama seperti pekerja lain pada umumnya, teman-teman. Tetapi pada titik ini beliau ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya hanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya kan. Nah, itu dia tadi sosok Pak Solah Atiyah yang merupakan miliarder Mesir yang terkenal begitu dermawan, sosok utama dalam kisah kali ini, teman-teman. Siapapun yang berbisnis dengan Allah itu tidak akan pernah menemukan kerugian. Itu kuncinya. Teman-teman bisa contoh apa yang dilakukan oleh Pak Solah ini, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam segala hal. Itu memerlukan keseriusan dengan Allah SWT. Seperti yang dilakukan beliau gitu kan. Beliau serius menjadikan Allah sebagai mitranya sampai mencatatkan atau mencantumkan Allah dalam surat perjanjiannya gitu. Semuanya terbuka. Nah, Pak Solah ini juga karena terkenal dengan ketulusannya, beliau ini sampai menolak dirinya itu masuk ke media gitu. Dan juga berkat beliau ini banyak sekali orang-orang yang pastinya terbantu, dan beliau juga akhirnya mampu mengangkat derajat kampung halamannya sendiri ya kan. Maka wajar jika beliau wafat pada tanggal 11 Januari 2016 lalu, itu lebih dari 1,5 juta orang itu merasa kehilangan gitu, merasa bersimpati. Lebih dari 1,5 juta orang merasa kehilangan. Mudah-mudahan cerita Pak Solah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar senantiasa bisa menjadi orang dermawan dan orang yang senang memberi manfaat kepada orang lain gitu ya. Nah, sekian dulu dari aku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.